Jangan kalau uang korupsi dikasih makan. Koruptor. Bukan koruptor. Panga. Pancuri. Jangan kau bilang koruptor. Panga. Pancuri. Lihat nih koruptor-koruptor. Tak tiga itu anak-anak. 1, pengedar. 2, pengisap. 3, kawin lari di bawah bandar. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Saya mau tanya dan saya kasih hadiah. Siapa yang hafal doa sapu jagat? Siapa? Nah, yang kecil-kecil, yang kecil-kecil. Ah, kau. Kau, cepat kau. Sini kau. Doa sapu jagat. Cepat. Wih. Ah, indah berani. Berdiri, sini. Ya, sini. Ya. Biar mi tahu masih anak-anak dari kakaknya. Ya. Sebelum kau jawab, ada passwordnya. Siapa namanya neneknya ketua DPRD Kota Maros? Ya, cocok mi. Ya, karena kita semua tidak tahu. Tanya muka saja sendiri. Nah, baca kau dulu doa sapu jagat dan artinya. Nah. Nah, artinya. Hadiahmu limpu. Jangan jabat tangan. Coba nu hafal artinya sibi, nu dapat. Nah, ibu bapak doa tadi semua kita hafal toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Cuma salah satu adab berdoa, di samping kau ucapkan bahasa Arabnya, kau tahu apa maknanya itu doa. Jangan sampai kita berdoa tidak tahu apa yang kita minta. Intinya ini doa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Sorga di dunia, sorga di akhirat. Cuma masalahnya kadangkala kita tidak tahu mana sih yang disebut dapat sorganya dunia. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Sorganya dunia itu menurut ahli tafsir tentang ayat ini 4 yang dia miliki. Ya koiye patapunai runtu ni sorogana lino. De patamate taruntu ni sorogana lino. De pataruntu sorogana akhira angkani sokrana lino. Niak ngase maki sorgana lino di dunia. Apa itu? 1, punya pasangan yang soleh dan soleha. Istri yang baik agamanya, suami yang bagus agamanya. Betapa bahagianya di dunia kalau istri kita turut, suami kita tidak kasar. Betapa sengsaranya kita di dunia, istri panrasu-rasu, suami kajili-jili. Iya toh? Berapa banyak orang menderita hidupnya, duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi istrinya bikin dia menderita. Dan tidak sedikit manusia masuk penjara gara-gara apa? Karena istrinya yang tidak baik sifatnya. Adik-adik, kalau kau mau punya istri yang baik, mulailah dari cara memilih yang tepat. Ini karena saya lihat banyak ini bujang-bujangan. Ya toh? Nah, kalau kau mau mendapat istri yang baik, pilih kata Nabi sebab 4 perkara. Maka dia Nabi tak, kau melok kau bene di makunrai, maka 4 ini kau harus perhatikan. Yang pertama, li jamaliha. Lihat kecantikannya. Cantik penting, tapi tidak boleh kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Cantik subjektif. Apa artinya subjektif? Cantik menurut saya belum cantik menurut Ustadz Zainal Dalle. Cantik menurut Bapak belum tentu cantik menurut saya. Subjektif. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz Dasat Latif, siapa perempuan paling cantik di dunia? Maka saya akan jawab, yang pertama mamanya Cek, istriku. Jangan kau keberatan anak muda. Boleh ndak cantik urusanmu. Urusanku nak ke istriku. Yang kedua mamaku. Subjektif. Yang kedua, cantik itu temporer. Apa artinya? Ada batas waktunya.
17 tahun, Masya Allah. Semua satu kampung kalau dia tersenyum, tertarik hatinya. 17 tahun. Tapi balik waktu itu 17, 71. Senyum, lari cucu. Nah, dikira mau digigit. Nah, cantik penting, tapi jangan kau jadikan prioritas utama. Kenapa? Cantik itu hayali saja. Cantik ketika muda, begitu dia sudah punya anak 3, hilang cantiknya. Apalagi zaman sekarang, hati-hati kau lihat fotonya. Cantik sekali di Instagram, cantik sekali di WhatsApp, cantik di Facebook. Ternyata foto filter, kamera 360. Mulus nah, ndak ada jerawatna. Sekali nak ketemu langsung hancur. Yang kedua, kata Nabi, nikahilah dia setelah kecantikannya, lihat keturunannya. Niga na iro, ambok na niga, indok na niga, nenek na niga. Boleh kau lihat itu keturunannya, tapi demi Allah jangan kau jadikan ukuran utama. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh alaihi salam. Ada juga bapaknya pengkhianat, anaknya jadi nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Boleh kau cari anak bangsawan, cari ulama, tapi belum tentu anaknya juga bagus. Atau ada orang bapaknya perampok, itawah anaknya jadi orang baik. Yang ketiga, halo? Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Islam tidak melarang cari laki-laki kaya. Islam tidak melarang cari perempuan kaya. Tapi jangan kau jadikan patokan utama. Karena kenapa? Kaya ada batasnya. Kaya tapi tiba-tiba kena tsunami, jatuh miskin. Begitu miskin, hilang cintamu. Dia kaya, sogilade nasa komaros, tapi 11 si bersaudara. Capu warisannya bagi-bagi. Begitu miskin, hilang cintamu. Maka boleh cari orang kaya, tapi jangan kau jadikan tujuan utama. Kenapa? Ada batasnya itu kaya. Yang keempat kata Nabi, lidiniha, perhatikan agamanya. Karena agamanya kau bisa dapat semuanya. Dia tidak cantik fisiknya, tapi akhlaknya baik. Cantiknya yang tidak cantik fisiknya dipercantik oleh akhlaknya yang baik. Apalagi ada orang miskin, tapi tutur katanya lembut, bahasanya baik. Akhirnya apa? Orang senang sama dia. Meskipun dia miskin, tapi makasih ngampe-ampena. Yang ketiga, yang keempat, yang ketiga, keturunan baik-baik. Ada orang tua, keturunannya tidak bagus, tapi anaknya tua, hafal Quran. Maka dena bitta, usahakan agamana. Karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Kalau kau mau dapat perempuan cantik, anak orang kaya, keturunan baik-baik, hafal Quran lagi, 100 belum tentu ada 1. Adik-adik, ini anak muda. Ada kau lihat di Maros cantik, anak orang kaya, bagus akhlaknya, baik agamanya, keturunan baik-baik. Ada kau dapat? Ada? Kalau ada tunjukkan nggak? Saya juga masih mau tambah. Iya toh, yang ada cantik mukanya, akhlaknya kesurupan. Ada lagi kaya tapi jelek lagi mukanya. Penting tong ini cantik. Kenapa? Karena dia 24 jam di depan tak. Baru bangun ki, dia misi dek. Mau ki tidur, ada lagi. Pulang ki kantor, niat misi dek. Jadi kalau jelek cepat ki ganti casing. No. Maka kalau kau sudah dapat 4 syarat ini, ada perempuan kau dapat, nikahi. Dan biasanya kalau baik agamanya itu istri, dia tidak macam-macam di rumah. Tapi komatan risiko lana, anak pejabat, orang kaya, tinggi sekolahnya, cantik pula, baru kau pegawai negeri honor pula. Satpol PP honor. Lah bekal. Ayo, pegawai honor. Tahu jak lagunya itu pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian
tetap susah. Itu pegawai honor kau dong. Ayo, dia cantik, anak orang kaya, kemudian keturunan baik-baik, tapi kamu cuma pegawai negeri biasa, gajimu cuma 3 juta 1 bulan, nato atau aiko. Ulama kau deh, lebih banyak uang nak kasih ke bapakku daripada kau. Hilang kau punya harga diri. Tapi kalau dia baik agamanya, berapapun penghasilan suaminya, dia akan taat. Kenapa? Karena dia takut berdosa. Perempuan sekarang Pak tidak usah cemas ilmunya. Makun reta maku kue Pak makesi mana Pak disengeng agamana. Kenapa? Ada majelis taklim setiap masjid. Kudungnya tawa besar-besar. Satu yang membuat dia bisa tergelincir masuk neraka. Kenapa? Kurang ngajar sama suaminya. Nih. Uy. Ada ini sini kurang ajar sama suaminya. Apa ciri-cirinya istri yang kurang ajar sama suami? Selalu nasandra HP-na suamina. Kurang ajar. Jangan kau tawa serius kayak ini. Kau kira enak jadi suami? Lihat itu suami kasihan. Tukang gojek, bagreb, dari pagi sampai malam. Nggak jelas siapa penumpangnya. Kehujanan, lagi dorong kehujanan, kalau ada penumpang tiba-tiba kempes bannya. Pernah kau rasakan itu semua? Dimaki-maki sama penumpang, dihina sama penumpang, dikata-katai sama penumpang. Dia tidak melawan. Kenapa? Yang penting saya dapat duit untuk pulang membawakan istriku. Tuh lihat itu laki-laki kasihan. Seumur-umurnya nggak pernah pinjam-pinjam duit. Masiri minreng. Harga diri sebagai laki-laki. Tapi setelah ada anaknya, ada istrinya, dia pergi ke sepupunya kodong itu. Tapi kasihan, pinjam ke uangmu. Padahal adiknya itu sepupunya. Tapi rela dia lakukan, banting harga dirinya. Kenapa? Yang penting istrinya tahu bisa pakai baju baru. Itulah suami. Makanya jangan kau kurang ajar. Baik-baik. Bu, apa ton sih kau bikin kau di situ? Malah satu ya nana iya. Duduk kau nak, jatuh kau nanti di situ kita sensusah semua. Jangan kau di situ duduk. Duduk kau sini. Duduk kau turun. Mana ke mamanya itu? Ada mamamu? Nggak mau naku ya nak. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian. Ayo, Bu, sayangi suami, berkah Allah bersamamu. Tapi suamiku Ustaz tidak sholat. Mau dia apa? Jodohmu itu. Kalau kau tidak senang suamimu, bukan dengan melawannya. Kau tidak syukur dengan suamimu, bukan dengan menghinanya. Kau tidak senang dengan suaminya, bukan mempermalukannya. Kenapa? Minta kau diceraikan baik-baik. Dek poji laki Ustaz, dek nama Sampajang, Pak Balea, Pak Boto, dek gajah mana? Tidak kau publikasikan ke Facebookmu. Tak kusangka kau begitu. Pret. Gimana caranya? Datang kau baik-baik menghadap. Bang, daripada tambah banyak dosaku sama kamu, ikhlaskan saya cerai sama kamu. Boleh. Ini bang ngomel. Ih, tampuk sih. Ya, nak kira barangkali gampang jadi suami. Bu, di dunia dipikir kau bagaimana kau bisa pakai emas. Malu tong kita itu suami, kalau istri kita pulang kampung tidak ada emasnya. Malu kita sebagai suaminya. Malu juga kita suami 30 tahun masih ngontrak-ngontrak. Kau kira suamimu tidak malu? Malu. Dan bukan cuma di dunia kalian ditanggung, di akhirat juga kalian ditanggung. Ada istri tidak sholat, tidak puasa, tidak tutup aurat, dicari itu suaminya. Mana suaminya? Di dunia, di akhirat kita tanggung itu istri. Makanya hargai itu suamimu. Jangan mau kau foto. Merekam sih dek. Sudah ibu, barusan aku dapat ini, tidak mau dikasih tahu. Simam itu HP tabu. Oi. Ya, saya serius, jangan merekam. Simam ibu. Ya, jelas ya? Kita juga Pak, jantung ku patotoi sama istrimu. Tenang ku Bu, saya boleh laku hari ini.
Bu, Pak, lihat itu istri tak kodong. Nah, tinggalkan kampung halamannya. Di mana lahir? Di Kalimantan. Tapi dapat orang Maros, dia tinggalkan ibu bapaknya di Kalimantan, ikut suaminya. Di mana lahir? Di Mamuju. Dapat suami orang Maros, datang kasihan ke sini. Meskipun suaminya ngontrak-ngontrak, tidak jelas kerjanya. Tapi dia rela ikut suaminya. Makanya harga itu istri, kasihan kalau naikuti maki. Berapa banyak juga istri curhat. Ustadz, saya kasihan begini, saya penyakit kanker, suamiku bawa perempuan lain, mau kami minta cerai, ada anakku, kasihan. Itu perasaannya itu perempuan, bukan kau nak pikir anaknya. Melok kak kesini telak minta cerai, tapi ada kasihan anakku kecil-kecil. Mau kak bertahan tapi menderita kak batinku ini tambah keras, saya punya kanker kalau menderita batinku. Itu kasihan perasaannya. Dia telepon ibunya, nah rahasiakan itu sifat jeleknya suaminya karena pilihannya. Malah saya kasih indok naga nasa. Maafkan kak, saya tidak bisa pulang kampung. Suamiku kasihan, anakku kasihan kecil-kecil tidak ada. Tapi Nabila mamanya sakit kayak ini nak. Maafkan saya mak, tidak bisa kak, saya doakan dari Maros. Maka demi Allah kata Nabi, bukan umatku suami yang kurang ngajar sama istrinya. Tenang guru. Bela. Pak, pernah rasakan hamil? Tanya itu ibu-ibu. Bagaimana susahnya itu hamil? Jalan saja susah. Mau duduk, batena itu kasihan. Pakai standar samping. Kalau tidur, pernah kita lihat itu istri tak tidur hamil? Pernah. Ada ibu-ibu hamil tengkurap. Final. Ada kira-kira perempuan hamil tengkurap. Susah itu deh. 9 bulan itu perempuan tidak pernah tengkurap kalau hamil. 9 bulan. Saya saja 1 bulan tidak tengkurap, pusing. Jangan kau ketawa anak muda, urusan orang tua ini. Coba itu kasihan istri tak disiksa 9 bulan melahirkan. Mana ada perempuan melahirkan? Ada pernah ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri ketua DPR melahirkan senyum, keluar kena. Ya, 3 waktu nak menyusui. Masih ingat waktu tak menyusui ibu? Ada ibu-ibu menyusui waktu dah tumbuh gigi anak-anak. Mutoakan nak. Ndak itu nak tinju. Kau tinggi ndak nabujui. Lepas ku nak siang anak-anak, malam bapak nasi. Makanya hargai istri tak pak, hargai. Ya. Bukan laki-laki terhormat kalau tidak tahu menghargai istri. Masih ingat waktu kita nikah? Apa kita bilang di depan penghulu? Ijab kabul. Di depan bapaknya waktu ijab kabul ki. Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Sidkia Nasrun. Dengan mahar ini. Tunai karena Allah. Saya jawab, saya terima nikahnya Naura Sidkia Nasrun. Dengan mahar tunai karena Allah. Siapa yang saya jadikan jaminan, saya jadikan pegangan untuk menghalalkan anaknya Pak Nasrun? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kau sia-siakan istrimu, kau berkhianat kepada Allah. Depoji beneku stas panenakang, tidak jujur pegang uang, suka belanja boros, bukan kau hina, didi. Tukang gosip, kau salah. Anaknya orang lahir baik-baik, setelah jadi istrimu, kok jadi pengkhianat. Karena kau yang gagal didik istrimu. Kalau kau tidak suka, kasih tahu, dek, ku sayang kau, tapi tidak mampu mak didik kau, dek. Apa boleh buat? Saya kasih kembali kau ke orang tuamu. Ketemu lagi kita nanti di akhirat. Bukan kau hina anaknya orang. Jelas. Maka alangkah bahagianya suami kita orang baik agamanya, istri kita bagus agamanya. Itu surganya dunia. Pulang itu suaminya kerja di kantor, dimarah-marahi sama bupati. Dia hadir seperti layaknya Khadijah. Apa dia bilang? Bang, sabar kidain. Makomi meneria sang anak buah. Ndak mungkin kita mau marah sama bupati.
marah ki sama bupati dimutasi ki. Jadi sabar ki saja. Begitu namanya anak buah. Rugi lagi di jalan, kasih motivasi. Begitu memang namanya berdagang bang. Kadangkala kita rugi, kadangkala kita untung. Tidak ada pedagang untung terus, apalagi masa Covid sekarang ini. Kasih motivasi. Jangan malah pulang suami rugi, nupa tolo-tolo misalnya nutunjuk-tunjuk. Dongok memang tongko kau betala. Dagang ko rugi mako sede. Mak grab ko hilang se motor. Ndak ada mentong ko tahu kau dongo ini. Nah bilang suaminya dongo baru lahir dia anak nu tolo. Dongo tolo baku dongo. Coba itu betapa bahagianya kita istri datang suami dia bawakan ki oleh-oleh sebagai penghormatan kepadanya. Hari apa istimewa, dia bawakan hadiah istrinya sebagai penghormatan. Dia tidak bawa materi sebuah hadiah, dia tidak bawa boneka, dia tidak pakai bawa baju, tapi apa hadiahnya? Sini ki dulu sayang. Ku kasih ki hadiah dan sedekah hari ini. Apa? Cium jidat. Itu Nabi kalau mau keluar rumah, nah kasih hadiah istrinya. Apa hadiahnya? Dia cium jidatnya. Maka bapak-bapak mulai besok, kalau kau tidak bisa kasih hadiah uang istrimu, tidak bisa kau kasih emas istrimu, hadiah apa? Cium jidatnya. Maka ibu-ibu juga kalau suamimu pergi nak lupa kasih kau hadiah, kasih tahu bang, deng, hadiah dulu, sedekah. Nah bilang suaminya, sini kau kasih kau sedekah. Sudah. Tapi bagaimana tahu suami mau bersedekah kalau kita rantas? Daster tinggi sebelah, tali BH kelihatan, badan picah, bontek. Mau dikasih hadiah, Nabi bilang suaminya, jauh-jauh ku deh. 1, 2, surganya dunia, maka depan ritata, punya anak yang soleh dan soleha. Ulama tidak mengatakan surga dunia punya anak anggota DPR. Surga dunia bukan katakan punya anak kontraktor, bupati, tidak, yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, coba bedek. Kalau ketemu ki teman tak lama tidak ketemu ki apa natanya ki? Apa? Berapa mi anak tak? Kalau saya tidak ketemu ke temanku, langsung dia bilang, berapa misteri Ustaz? Dia bilang, insya Allah 4. Kona puelo ipuange. Coba ya. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ada orang tua malas ngomong, malas bicara, pancing dia, tanya anaknya. Tanya mi. Berapa anak tak? Alhamdulillah Ustaz, ada 5 anakku. Bah, itu yang pertama Ustaz, memang gagai, tapi beleng-beleng itu tak nah. Yang bunsu itu Ustaz, bah cakep memang, akhlaknya juga bagus. Maka dia senang itu, dia cerita, bisa berjam-jam untuk anaknya. Kenapa? Karena memang anak buah hati. Coba itu, ingat ini yang akan kita rayakan bulan Idul Kurban. Allah perintah Ibrahim sembelih siapa? Anaknya, bukan istrinya. Karena istri bisa hilang cintanya. Istri bisa hilang kita punya rasa sayang kepada istri. Ya. Makanya hampir tidak pernah suami saya lihat meninggal istrinya bisa menangis berjam-jam. Paling ya 3-5 menit. Nangis sudah itu, ketawa-ketawa. Tapi kalau perempuan biasa kalau meninggal suaminya, ada perempuan istri kasihan meninggal suaminya sampai pingsan mengingat suaminya. Ada tahu ibu? Ada. Tapi saya tidak pernah lihat ada bapak-bapak pingsan karena meninggal istrinya. Paling dia bilang merdeka. Bapak saudara-saudara sekalian. Nah bagaimana cara pilih anak yang baik? Demi Allah ibu bapak sekalian. Demi Allah bapak-bapak nih. Ibu-ibu nih. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas tak? Siapa? Istri kedua. Mak bene sila kemu. Nah dengar receh, mama neceh ini ceramahku. Langsung dia bilang, Ustaz jadi kalau meninggal kak nanti mau juga menikah. Saya bilang, ada indaku sayang. Jangan kau meninggal, masih hidup kau saja. Dan di otakku selalu kak mau menikah. Iya toh. Banatong ni Ustaz kak. Saya kalau istriku itu selalu tertekan batinnya kalau poligami.
Kuliahnya kau kasih masuk hati ceramahku. Kalau kasih masuk hati ceramahku, mati muda kau itu. Ya ibu apa saudara-saudara sekalian. Jadi, nih bapak-bapak, kalau meninggal ki, siapa doakan ki? Teman tadi Facebook, teman tadi Instagram, yang hampir tiap saat kita buka WhatsApp, sampai malam kita diskusi di grup. Apa mereka doakan kita kalau meninggal? Lihat di teman grup tak kalau meninggal orang. Ada orang meninggal, paling Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Sainal Dalle. Ini bapak pasti mati bos. Nah, pelan-pelan Ustaz, jangan menyebut nama. Sudah itu maka bersambutlah. Begitu malasnya orang doakan ki, ndak nak tulis itu, paling nak copy paste. Coba nak teruskan saja atau stiker. Lihat Miki, padahal selama kita hidup habis waktu melayani teman tak di grup. Begitu kita meninggal, nah doakan kita saja malas sekali. Sudah itu, nah hapus nama tak di WhatsApp. Takut terima WhatsApp. Kepenatan saya Pak, ada temanku kan meninggal, nah aku hapus namanya. Tengah malam, ada WhatsAppnya. Ternyata anaknya ke WhatsApp Kak. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, maka punya anak yang soleh dan soleha itu kebahagiaan. Bukan anak anggota DPR, bukan anak kontraktor, bukan anak bupati, bukan anak pejabat, tapi anak yang soleh dan soleha. Anggota DPR 5 tahun ji, punah upah 10 tahun, tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Tapi kalau anak tak soleh dan soleha, meskipun kita sudah dikubur, dia selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Pekoro carana supaya makesing agama anak tak. 1, jangan kasih makan uang haram. Maka istri yang baik, kalau datang suamimu bawa uang, bawa apa saja, pertanyaan pertama setelah kau ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, terima kasih daing, baru tanya, biasanya gaji tak 1 bulan 5 juta ji, dari mana ini menjadi 5.500.000? Dari mana ini 500 nah? Halal ji. Itu istri yang baik. Kalau halal, alhamdulillah. Kalau tidak halal, jangan kita mau makan ki. Jangan kasih bawa rumahku uang haram. Tidak mau kasih makan anakku. Bisa ibu? Bisa? 500.000 bisa. 15 juta? Bengkok muka anu. Sini deh mantap itu haram dah. Jangan kasih makan uang haram. Ya. Maka demi Allah, lihat mereka sekeliling kita, teman kita, kenalan kita yang kerjanya haram-haram, lihat anaknya. Masusan apa 7, barang haram apa pandriangnya anaknya. Maka dia Nabi tak ajak mu pandre barang haram anakmu supaya malopo dia nawa pikiri haram-haram. Jangan kalau uang korupsi dikasih makan. Koruptor, bukan koruptor, panga, pancuri. Jangan kau bilang koruptor, panga, pancuri. Lihat nih koruptor-koruptor, tak 3 itu anak-anak. 1 pengedar, 2 pengisap, 3 kawin lari di bawah bandar. Lihat Pak. Maka Bu, Pak, jangkit cemas soal isi perut. Allah sudah jamin rezekinya nak tak. Ada di sini Pak Enal, Pak Ketua DPR, rakyat tak mati kelaparan di Maros, ada? Demi Allah saya tidak percaya kalau ada orang Maros mati kelaparan. Kita orang Maros ada namanya Siri. Mas Siri ki kau bali bola tak malupu. Tapi yang mati gara-gara narkoba pasti banyak. Yang mati karena pendarahan hamil di luar nikah pasti ada. Yang mati karena tawuran pasti ada. Itu berarti bukan perut yang jadi masalah buat anakmu, tapi apa? Didiknya. Jangankan kalian yang punya mata, punya tangan, punya kaki, punya otak, apalagi sarjana. Mana kau bisa mati kelaparan? Cicak. Nuaseng jo cicak kah? Ibu-ibu, tahu gitu cicak? Tahu cicak Pak? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk. Tenan tamak kalang. Tidak masuk akal. Cicak di dinding ji. Nyamuk terbang. Di mana ketemu? Nanda ada terminalnya. Tapi Nabila laguku waktu kecil, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap,
datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak Nabi bilang cicak lompat ke nyamuk. Polo-polo kasih. Itu Allah Maha Kaya. Jadi tidak usah cemas. Saudaraku, bapak-bapak, yang Allah kasih kau rezeki, nikmati itu rezekimu. Pakai kau itu kalau ada uangmu. Beli kau makan. Jangan lupa bersedekah. Soal anakmu, ada tonji rezekinya. Jangan sampai investasi beli ruko, anakku nanti apa. Kau yakin anakmu hidup. Tapi kalau ada rezekimu, nikmati, pakai. Jangan lupa bantu kau masjid. Jangan kau bilang, jami deh sedekah, jami nanti bagaimana anakmu lentongi rezekinya. Yang paling penting buat kalian, didik anakmu. Pakai singi pendidikannya. Tidak penting ke luar negeri sekolah. Banyak orang saya tahu ke luar negeri sekolah pengangguran pulang. Tapi yang penting pakai singi sampai pena. Dia tahu sopan santun ke pamannya. Dia tahu cium tangan. Ngapain dia tinggi sekolahnya kalau dia tidak tahu hormat sama ibunya? Tidak tahu sopan santun sama pamannya. Pamannya itu saudaranya bapaknya yang sekasih sekolah dulu bapaknya. Setelah dia pulang luar negeri, tidak nak hormati orang yang sekolahkan bapaknya. Tidak ada gunanya nak cerdas begitu. Kita dulu kalau pulang kampung, ada paman tak datang. Dipukul orang kalau tidak datang cium tangannya. Duduk dulu, dengar cerita-cerita diarahkan. Sekarang anak-anak modern, datang omnya, nah buka saja pintunya. Assalamualaikum om, masuk bisa mak game. Tidak ada gunanya nak cerdas begitu. Masih hidup saja dia tidak doakan omnya, apalagi kalau mati. Maka anak yang baik bukan tinggi sekolahnya, tapi bagus akhlaknya. Tapi tidak mungkin anak baik akhlaknya kalau barang haram kau kasih makan. Coba lihat anak-anak guru mengaji. Apa mau nak korupsi guru mengaji? Saya almarhum bapakku guru ngaji. Sampai sekarang tadi malam saya jelaskan ke teman-temanku yang ke kampung. Ini peninggalannya bapakku, warisannya bapakku, tempat mengaji. Sekarang makin banyak. Saya pernah tanya bapakku, kenapa tidak membayar? Nah sekarang anak TKTP membayar. Nah bilang kau kasih gratis saja itu orang, belum tentu mau mengaji. Apalagi kalau suruh bayar nih. Dulu pernah saya protes bapakku. Kan itu orang tua dulu. Macerak ji, tidak membayar orang tuh. Cerak, baru mengaji, cerak bawa ayam. Nah dapat ikra, macerak lagi, potong ayam. Bawa ki ayam. Tidak dipotong tapi dipotong tali nah. Masih berdarah baru sini dah. Modus. Tuh, naik koran besar, cerak lagi bawa ayam. Nah dapat koran besar pertengahan, cerak lagi. Dapat lagi, waliyatalat, cerak lagi. Tamai cerak lagi. Pernah saya tanya bapakku, kenapa banyak sekali cerak pak? Apa nak bilang? Ya tuh narusarota. Itu kalau guru ngaji, mana dia makan korupsi. Tapi kalau anggota DPR, kontraktor, bukan yang di sini, bukan orang Maros. Ini ketua DPR bagus tahu. Kau larang anggota DPR, baru kau juga masogok pilkada nu terima jiwane piro. Cilaka. Nah larang orang korupsi, baru kau ambil uang korupsi. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ini yang rusak negara, ini pilkada yang mahal. Coba kalau pilkada tidak beli partai. Coba kalau pilkada tidak minta kau pembeli sarung. Semua orang pintar masuk daftar sarjana politik dari Unhas, sarjana politik dari Jogja. Mereka daftar jadi pejabat, dia tahu ilmunya. Akhirnya jadi pejabat, dia urus kok karena dia tahu ilmunya. Ini sekarang jadi pejabat hanya karena banyak uangnya. Akhirnya apa? Enggak nak urus kok, proyek nak urus. Masih mau kok. Cidda. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, surganya dunia. Punya sahabat yang soleh. Coba ada mantan pejabat di sini 2 periode, jago. Namanya Pak Ilham Arif Sirajuddin. 10 tahun wali kota di Makassar. Sekarang tenamu. Dulu waktu beliau wali kota, banyak temannya Pak. Datang semua orang. Sekalinya hilang wali kota, terbatas mami temannya. Siapa mami temannya? Das Atlati, Senal Dalle. Ya nggak saya minta teman-teman tak kodong-kodong. Nah tinggalkan minyak kontraktor banakah.
Lari ngasem nih. Pernah datang pejabat curhat sama saya. Dia bilang, Ustaz jelek nih dunia di. Kenapa? Waktu masih pejabat kau Ustaz ramena terus rumah. Sekarang tidak ada semua. Saya bilang, Pak, jangankan manusia, kucing. Kucing, tahu kucing? Kucing saja kalau nak tahu tidak ada ikan di rumah, tidak mau masuk itu. Maka bersyukur kalian kalau punya teman yang bagus agamanya. Dia akan tunjukkan kamu yang halal. Dia akan tegur kamu ketika salah. Tapi kalau temanmu pencari muka dan proyek, mereka baik ketika ada maunya. Tapi ketika maunya sudah tidak dia dapat darimu, dia akan menjauh. Apa salah berteman anggota DPR? Tidak salah. Tapi siap kau kecewa kalau itu kau jadikan teman sejati. Apa salah berteman bupati? Tidak salah. Tapi kalau itu kau jadikan sandaran utama, hilang jabatannya kau akan kecewa. Tapi jika engkau berteman karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah, kalian akan dirahmati dunia sampai di akhirat. Ada 7 orang dilindungi di padang mahsyar. Satu di antaranya kata Nabi, mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Bukan karena kekuasaan, bukan karena kekayaan, tapi karena Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sebenarnya masih ada satu lagi, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.